Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul bentuk-bentuk gejala jiwa dalam bentuk emosi dan motivasi. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah gejala jiwa dalam bentuk emosi, dan rumusan yang kedua yaitu bagaimanakah gejala jiwa dalam bentuk motivasi. Dah, potong lagi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu gejala jiwa dalam bentuk emosi. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk hingga tidak dapat satupun definisi yang diterima secara universal. Emosi sebagai reaksi penilaian positif atau negatif yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri. Menurut Goleman, berpendapat bahwa emosi berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti menggerakkan atau bergerak. Dari asal kata tersebut, emosi dapat diartikan sebagai dorongan untuk bertindak. Emosi yang merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis atau psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi dapat berupa perasaan amarah, ketakutan, kebahagiaan, cinta, rasa terkejut, jijik, dan rasa sedih. Secara umum, terdapat sekurang-kurangnya 7 fungsi emosi bagi manusia. Masing-masing fungsi itu berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia karena membantu dalam penyesuaian terhadap lingkungan. Untuk lebih jelasnya, fungsi dari emosi tersebut yang pertama. Untuk lebih jelasnya, fungsi dari emosi bagi manusia yang pertama menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis. Yang kedua, menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Yang ketiga, memotivasi tindakan yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan tertentu. Yang keempat, mengkomunikasikan sebuah niat pada orang lain. Yang kelima, meningkatkan ikatan sosial. Yang keenam, mempengaruhi memori dan evaluasi suatu kejadian. Dan yang terakhir, meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Adapun ekspresi emosi yaitu yang pertama ekspresi wajah, yang kedua ekspresi vokal, yang ketiga perubahan fisiologi, yang keempat gerak dan isyarat tubuh, dan yang kelima tindakan-tindakan emosional. Emosi yang dialami individu terjadi melalui beberapa tahap. Lewis dalam Rosenblum mengutarakan proses terjadinya emosi melalui 5 tahap, yaitu yang pertama electros, yang kedua reseptors, yang ketiga state, yang keempat expression, dan yang kelima experience. Adapun penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Khalid Usman. Adapun penjelasannya yaitu electros, yaitu adanya dorongan berupa emosi, situasi, atau peristiwa. Misalnya peristiwa didekati seekor harimau. Yang kedua yaitu reseptor, yaitu aktivitas di pusat sistem saraf setelah indera menerima rangsangan dari luar. Dalam hal ini, mata melihat mendekatnya seekor harimau, maka mata berfungsi sebagai indera penerima stimulus atau reseptor awal. Setelah mata menerima stimulus, informasi tersebut diteruskan ke otak sebagai sistem saraf. Dan yang ketiga itu state, yaitu perubahan fisik, perubahan spesifik dan terjadi dalam aspek fisiologis. Dalam contoh kasus ini, setelah rangsangan mencapai otak, maka otak akan kembali stimulus yang telah diterjemahkan ke berbagai bagian tubuh lain yang terkait, sehingga terjadi perubahan fisiologi seperti jantung berdetak keras, tekanan darah naik, badan tegang, atau terjadi perubahan pada hormon lainnya. Yang keempat yaitu expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang dapat diamati, seperti pada wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologi. Sebagai contohnya, otot wajah mengencang, tubuh tegang, mulut terbuka, dan suara keras berteriak atau bahkan lari kencang menjauh. Yang kelima itu experience, yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya dengan pengalaman individu dalam
menterjemahkan dan merasakan perasaan sebagai rasa takut, stres, terkejut, dan ngeri. Menurut Sulito, mengklasifikasikan emosi ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, emosi yang sangat mendalam menyebabkan aktivitas badan juga meninggi, sehingga seluruh tubuh diaktifkan, dan dalam keadaan seperti ini sulit menentukan apakah seseorang sedang marah atau takut. Yang kedua, seseorang dapat menghayati satu jenis emosi dengan beragam cara. Misalnya, dalam situasi marah, dia gemetar, dan pada saat yang lain memaki-maki atau mungkin lari. Yang ketiga, penamaan jenis-jenis emosi biasanya didasarkan pada sifat perangsangannya dan bukan keadaan emosinya. Takut adalah emosi yang timbul terhadap suatu bahaya, marah adalah emosi yang timbul terhadap sesuatu yang menjengkelkan. Dan yang keempat, pengenalan emosi secara subjektif dan introspektif suka dilakukan karena tetap saja ada pengaruh dari lingkungan. Baik, adapun rumusan masa yang kedua yaitu motivasi. Motivasi memiliki akar bahasa Latin membuat yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Dengan begitu, memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorong sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak. Menurut Syamsu, motivasi berasal dari kata motif yang berarti keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak melakukan suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuannya. Adapun macam-macam motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi yang timbul dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini timbul akibat dari pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Menurut sifatnya, motivasi dibedakan ada 3 macam, yaitu motivasi takut, motivasi insentif, dan motivasi sikap. Mungkin itu pemaparan dari cut. Nah, adapun faktor yang berasal dari diri individu sendiri yaitu adanya kebutuhan, persepsi individu mengenai diri sendiri, harga diri dalam prestasi, adanya cita-cita dan harapan masa depan, keinginan tentang kemajuan dirinya, minat dan kepuasan kinerja. Nah, sedangkan dari luar individu terdapat beberapa hal yaitu pemberian hadiah, kompetisi, hukuman, ujian, situasi lingkungan pada umumnya, sistem imbalan yang diterima. Stop. Menurut sifatnya, motivasi dibedakan 3 semacam, dan penjelasannya itu motivasi takut, yakni individu melakukan suatu perbuatan karena takut. Dalam hal ini, seseorang melakukan sesuatu perbuatan dikarenakan adanya rasa takut, misalnya takut karena ancaman dari luar, takut mendapatkan hukuman, dan sebagainya. Motivasi insentif, yakni individu melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan sesuatu insentif, untuk insentif bermacam-macam seperti mendapatkan honorarium, bonus, hadiah, dan penghargaan. Yang ketiga, motivasi sikap. Motivasi ini lebih bersifat intrinsik, muncul dari dalam diri individu, berbeda dengan kedua motivasi sebelumnya yang lebih bersifat ekstrinsik dan datang dari luar dari diri individu. Sikap merupakan suatu motivasi karena menunjukkan ketertarikan atau ketidaktertarikan seseorang terhadap suatu objek tertentu. Ya. Perlu ditegaskan bahwa motivasi berkaitan dengan suatu tujuan yang berpengaruh pada aktivitas. Fungsi motivasi menurut Sadinman adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Artinya, motivasi biasa dijadikan sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang hendak akan dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang terakhir, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
3. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu emosi dan motivasi sangat berkaitan. Perbedaannya masih tipis. Kedua kata ini bersama-sama seperti takut. Takut merupakan suatu emosi, tetapi karena itu ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu dari bentuk perlawanan dari takut tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.